Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, ustazah, para kiai yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus pengurus Yayasan Baitus Sobirin, Bapak Ustadz Udan Salib Abdullah yang alhamdulillah sekarang itu sedang sakit. Ada di rumah sakit Islam, mudah-mudahan beliau cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Dedi Junaidi SAG selaku pengurus Masjid Baitus Sobirin, juga pengurus RT 007 RW 05. Yang saya hormati Bapak Yai Haji Amin Karim MA yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ustadz Roisudin selaku Ketua DMI Sutarjaya. Yang saya hormati bapak-bapak tokoh masyarakat, ada Bapak Mahali, Bapak Irianto, Bapak Ngadianto, Bapak Haji Ronglan, juga Bapak Haji Sunardi, bapak-bapak serta ibu-ibu, para hadirin semua yang saya hormati, ibu pimpinan Majelis Taklim Baitus Sobirin yaitu Ibu Indahwati, juga Ibu Mulyani, dan para jamaahnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir tempat yang mulia ini, yaitu di aula Masjid Baitus Sobirin dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari yaumil kiamah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir atau yang mendengarkan, yang selalu mengharapkan syafaat beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak serta ibu-ibu, perkenankanlah
saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh Bapak Ustadz Wahisuddin SPDI. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Ketua RT 007 RW 05 Bapak Ustadz Dedi. Belum kompak salamnya biar masuk surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disalamin, tahu nggak disalamin? Apanya? Udah begini. Gak jelas coba. Tes. Nah, bismillah. Sama nggak mainnya, sama mah nggak gambarnya lagi. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kuat alim aksar al-malah awal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mana jawabnya? Mas kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama batu bagaimana setelah Allah berkatih telah tamutunna illa wa antum muslimin. Ramai banget Kiai di dalam pulang Kiai tidak kalah gimana ini. Yang terhormat Wali Akhas Bapak Kiai Haji Amin Karim NA, alhamdulillah sudah ada di tengah kita. Ada adikku jangan ramai, gantian saya yang ngomong. Dan yang kami hormati para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir di sini, juga Bapak Ustadz Teddy Junaidi sebagai Ketua DKM, Ketua RT, beserta staf. Juga yang saya hormati para ustadz atau kiai lainnya yang hadir di sini, yang mewakili Karis dan lain-lainnya, juga para tokoh masyarakat mewakili Bapak Haji Dinanto SHMH, juga para tokoh lainnya di sini banyak. Ada menghormati Bapak Marianto. Ini Pak Marianto bukan jangan lupa. Saya bagian dekat juga. Saya hormati para ibu masih hadir. Bersama Pak Ustadzah Haja Mulyati, alhamdulillah juga Haja Usiska atau nama saya Usiska. Juga para Haja Haji yang hadir sini, ini Masjidnya dari Masjid Al-Sawri dan Masjid Al-Bulan para tamu Bapak Ibu sekalian yang
hadir di sini semuanya banyak untuk saya tidak bisa menunjukkan satu persatu pada tamu sekalian, para ibu sekalian semuanya. Bapak, intinya saya ucapkan terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Mudah-mudahan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka peringatan hari besar Isra wal Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan bisa meningkatkan sholat kita menjadikan sholat yang istiqomah dan sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mana alhamdulillah sudah ngirim banyak makanan banyak itu. Kalau Bu Siska rombongannya masak itu 2 hari nggak rampung. Iya Bu, Bu Mulyati biasa di rumah dia begitu sama. Alhamdulillah 2 takjil 3 takjil kumpul segunung dalam rumah. Pak Kiai ini ibu-ibu saat itu masak semua Pak Kiai. Masak gunung. Jadi masaknya di rumah masing-masing masaknya. Bisa nanti. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu sekalian, bapak sekalian yang sudah mengirim makanan, minuman, terus duit, ya. Semuanya pakai duit ya, betul ya? Semuanya pakai duit betul? Halo? Semua pakai duit? Tenda ada enggak? Sosem? Terus hadro? Saya? Yai? Enggak, jangan Yai. Terima kasih intinya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bantuan baik moral material semuanya Allah ganti yang lebih besar lagi. Dan mudah-mudahan saya doakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anaknya yang masih pesantren, masih sekolah, mudah-mudahan jadi orang yang bermanfaat di lingkungan, bermanfaat untuk negara, nusa dan bangsa, dan bermanfaat jadi pejabat-pejabat yang bermanfaat. Ya, jangan suka maghrib laut, nggak boleh laut maghrib lagi. Itu kalau jadi pejabat jangan maghrib. Betul ya? Ya, maghrib semuanya sendiri atau keluarga sendiri. Terus saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian atas bantuannya semuanya, mudah-mudahan insya Allah ini untuk menuju kuncinya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal. Ada pesan dari Pak RT. Laporan bentar. Tanya apa bentar? Laporan yang dilaporkan. Dan kalau ditanya gimana? Hasil dari swadaya masyarakat. Nah, ini selain sumbangan itu Bu, selain sumbangan nasi kotak, ada titipan dari PT ini yang alhamdulillah jariah, baik ratusan ribu, puluhan ribu, terkumpul 3.850.000 malam ini. Terus kalau nasi itu harganya 15 juta. Coba nasi 15 juta ditambah 3.850 berapa artinya? 18 juta 18 juta 850 sama nasinya maksudnya. Kalau nasi kan mahal harganya. Makanya ibu mudah-mudahan doakan panjang umur sekali ya. Jadi dapat uang 3.850 belum termasuk ada yang uang kue, pisang, terus nasi kok, air, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya. Terus pengeluaran 4.825.000 kayak total tadi karena RT nya 4 juta, jadi nombok 1 juta. Tapi kalau nombok RT masih senyum, alhamdulillah.
Ini bangsa belum datang nanti sama sopnya. Tambah kita lagi. Alhamdulillah pada perjalanan mudah-mudahan kita saya akhiri. Mohon maaf batin, takut kemalaman. Ini kayaknya udah datang masih banyak acara gimana ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rahim muta'alliqatun bil arsi taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Sadaqallahul adzim. Mata'anallahu bituli hayati. Doakan kepada guru kita al-mukarram wal muhtaram Bapak Dr. Anus Kiai Haji Amin Karim MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati hadir di hadapan kita Ketua DMI Ranting Sunterjaya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji M. Roisuddin SPDI. Kita doakan bersama mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kita doakan mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Irianto SHMH, juga Bapak Ma'ali, Bapak Marianto, Bapak Poniman, juga segenap pengurus RT 07, juga pengurus Masjid Baitul Sobirin, juga pengurus Yayasan Baitul Sobirin. Ini orangnya karena orangnya ibu-ibu juga. Mudah-mudahan segenap pengurus Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan dalam segala urusannya. Juga tak lupa kepada tim Qasidah Al-Mar'atus Sholihah, ini di bawah pimpinan Ibu Indahwati dan Ibu Ustazah Hajah Mulyati yang barusan tadi tampil. Mudah-mudahan banyak orderannya. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahannya kita hadir di acara peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mari kita sama-sama sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan ini yang pertama menyampaikan rasa syukur kepada Allah atas terselenggaranya peringatan Isra dan Mi'raj. Ini tanpa bantuan dari warga RT 07 tidak mungkin acara ini bisa berjalan. Oleh karena itu atas bantuan moral
maupun material hanya kepada Allah lah. Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, ini singkat saja. Sebentar lagi pengajian, baik pengajian bapak-bapak juga ibu-ibu akan ditutup sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah di tanggal 9 Februari ya, persis. Cuman pengajian ditutup, tapi sholat subuhnya jangan ditutup ya. Sholat subuhnya jangan diliburkan, tetap sholat berjamaah. Yang kedua, sebentar lagi juga akan menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah di Masjid Baitus Sabirin banyak kegiatan. Oleh karena itu saya mohon dukungan kepada warga RT 07. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Kan ada doa sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Berkaitan dengan pengajian tidak usah saya sampaikan karena sudah berjalan. Mudah-mudahan pengajian tetap istiqomah, tetap berjalan untuk meningkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini anak-anak kamu ini sudah, jangan ribut. Yang kedua berkaitan dengan lingkungan, perlu saya sampaikan berkaitan dengan lingkungan. Kami pengurus RT 07 sudah berusaha untuk memperbaiki lingkungan. Satu di antaranya pengaspalan di segi 5, kemudian perbaikan saluran air di segi 7 sebelah sisi barat. Berikutnya perbaikan peninggian saluran air di segi 7B, 7C, kemudian 7D dan jalan alternatif dari Pak Peliman sampai dengan ke danau. Mudah-mudahan usulan yang saya ajukan mendapatkan realisasinya untuk lingkungan di wilayah RT 07. Untuk itu saya mohon doa, mohon dukungan untuk merapikan wilayah RT 07. Yang terakhir, atas nama Ketua Yayasan Baitus Sabirin, mohon izin Pak Ustadz ini lagi dirawat, lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Wa ala hadihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sihatin wa afiyatin wa salama bi taatillah. Pak Ustadz undang Syarif Abdullah SPDI bin Bapak Kiai Haji Makmun Bisirul Fatihah. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada warga RT 07 yang sudah partisipasi dalam acara Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Allahumma afiqillah wa bithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuha rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.
رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد أعلى الوضع رتبة وأرفع يا رب صل يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها ووسع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسمى البرايا جلا ووسع يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير أهيا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك أتقال أتيا السلام عليك سفار أسفيا السلام عليك أتقال أتقيا السلام عليك سفار أسفيا السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده
المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معانك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائك عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحيط إلا وأضحى واليا نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التعشم والهبرانا فاحتاجت الأرواح تشتاق لك وتحن وتسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى أسيار المشفع والهف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من مشاه كذكانا عملت به الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار بن عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجها وصار إلى البن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شأنا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كف على برفعه الأسماعيل كان لأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط لطف رب السماء أقضى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت في أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوكت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى الله والحبيب مكرما ومصانا صلى الله على وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا
شرك وبلا شرك تصدع ونزعك تريدا يا رسول الله وحدا الكفر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan Masjidil Haram Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
الرحيم هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarak nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati BKM Masjid Baitul Sobirin, Bapak Ustadz Dedi Junaidi SPDI. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pak Ustadz Undang SAD, dan yang kami hormati Ketua Ranting DMI Sunter Haji Roi Sudin SPDI, juga yang kami hormati Bapak Haji Irianto SHMH, sahabat kami Ustadz Hasanuddin, Dr. Haji Hasanuddin, para orang tua, para guru, para asatidzah, Bapak Ibu, Saudara yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berbahagia kali ini kiranya tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah keluarga besar Masjid Baitul Sobirin dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah malam ini untuk bisa menyelenggarakan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya
melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita ditakdirkan bisa mendampingi junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tidak lupa salawat dan salam hendaknya senantiasa kita sampaikan kepada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, mengantarkan kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, izin doain adik-adik kita, anak-anak kita bisa tenang. Adik-adik bisa tenang, nggak dengerin yang disampaikan Bapak. Nanti saya kasih pertanyaan, bisa jawab, kasih hadiah. Mau kasih hadiah? Mau kasih hadiah? Tolong dengerin, nanti kalau pertanyaannya bisa jawab, kasih hadiah. Setuju? Yang di dalam adik-adik bisa keluar, bisa di dalam sini nanti supaya bisa denger, supaya kalau ada pertanyaan bisa jawab. Izin ya, Pak Roisudin ya. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu terus berjalan. Ketemu hari, ketemu minggu, ketemu bulan. Tahu-tahu kita berada di penghujung Rajab. Ya, berada di penghujung Rajab. Tanggalnya sama, Rajabnya dan Januari sama. Tanggal 25 Rajab, tanggal 25 Januari, betul? Rajabnya kalau malam ini 26, kalau di jam 00 nanti sama. 25 Rajab, 25 Januari. Ibu bapak, bisa sama seperti ini belum tentu umur kita cukup ketemu tanggal yang sama seperti ini. Bisa ketemu Pak Haji? Umurnya nggak cukup, tanggalnya bisa berjalan, umur kita yang belum tentu cukup ketemu lagi tanggal yang sama, Masehinya, Hijriyahnya sama. Ini luar biasa. Januari sama Rajab sama-sama 25. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, kita semua tahu bahwa Rajab itu disebut Syahrullah, bulan Allah. Rajab itu termasuk bulan yang dimuliakan. Rajab itu termasuk bulan yang dihormati. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam surat 9 ayat yang ke-36. Surat berapa tadi? Surat 9. Surat 9 surat apa? Surat 9 surat apa, Bun? Surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara sahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Bulan Hijriah, bulan Masehi, bulan Jawa, bulan apa aja, dalam satu tahun 12 bulan. Si kita bilang dalam ketetapan Allah,
Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah ciptakan langit, sejak Allah ciptakan bumi, Allah Ta'ala telah tetapkan dalam 1 tahun 12 bulan. Ibu-ibu, Nabi Adam sama nama-nama bulan duluan mana? Mikir. Ayah, bapak ibu, nama-nama bulan sama Nabi Adam duluan mana? Duluan mana? Duluan bulan. Duluan bulan. Jadi sejak Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah telah tetapkan dalam 1 tahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Anak-anak yang bisa jawab, Bapak kasih hadiah. 4 bulan yang dimuliakan itu bulan apa aja? Maju ke depan. Kasih hadiah. Nih, Bapak siapin hadiah. Yang bisa jawab maju ke depan. Dari 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Ayo, yang bisa jawab maju ke depan. Adik-adik yang bisa jawab maju ke depan, Bapak kasih hadiah. Ayo, jawab, maju, angkat tangan. Bisa, iya, boleh. Sini. Apa? Oh, bulan Allah katanya. Betul, bulan Allah. Tapi 4 itu apa aja? Yang bisa jawab, angkat tangan. Iya, boleh, sini. Sini, boleh, sini jawab. Sini. Anak soleh maju ke depan. Kita doain sehat selalu. Jadi anak soleh, amin ya rabbal. Paham. Apa? Oh iya, oke, makasih ya. Belum, jawabannya kurang pas. Makasih, duduk lagi ya. Pinter ya, pinter. Alhamdulillah, kita doain jadi anak pinter, mudah-mudahan jadi doa yang diijabah Allah. Amin ya rabbal. Yang lain yang bisa jawab? Minha arba'atun huruf. Bapak-bapak, Pak Irianto boleh nggak ditawarin ke bapak-bapak? Oh boleh. Anak-anak nggak mau jawab, kasih ke bapak-bapak. Bisa jawab, kasih hadiah 100. Angkat tangan. Gak apa-apa, ini hadiah. Hadiah. Oke, sini. Yang tadi baca Quran. Maju. Namanya siapa? Satria. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Saya tanya dulu sama ketua masjid, Pak Raifudin, DMI. Jawabannya Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Bener nggak Pak? Bapak-bapak bener nggak? Bener. Jadi Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Pak Ustaz ini bener nggak Pak? Berhak kan dapat hadiah? Berhak. Alhamdulillah. Yakin hadiah. Tapi nggak boleh merokok. Nah, kasih hadiah. Tapi jangan beli rokok. Jangan beliin rokok. Yang lain boleh, tapi jangan beli rokok. Oke. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 4 bulan yang dimuliakan itu 1 pisah 3 nyambung. Yang pertama Rajab, yang kedua Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Bun, Rajab bulan berapa Bun? Oh mikir, Rajab bulan berapa? Ada yang bilang 6. Rajab bulan berapa Pak Haji? Rajab bulan berapa? Ada yang bilang 10. Ada yang bilang 7. Rajab bulan berapa? Loh, Ibu bapak saudara, di sini kelemahan kita kaum muslimin, kurang kenal, kurang hafal bulan kita sendiri. Padahal pelaksanaan ibadah yang kita ikuti itu mengikuti Hijriah.
pelaksanaan ibadah dan puasa segala macam itu menganut bulan Rajab bulan berapa, Bun? Berapa? Ada yang masih beda, ada yang 7, ada yang 8. Sampai sini gimana? Yang benar berapa itu? Yang benar 7. Yang benar tuh. Coba Banser berapa? 7, ya tinggal ikut. Banser kita kalau hafal 12 Rabiul Awal mulai dari 1 sampai 12 hafal, kita kasih hadiah, setuju? Ayo, udah langsung. Ayo, pertama dulu. Kalau Januari, Februari hafal nggak? Hafal. Tapi kalau mau Hijriah hafal nggak? 100. Apa? Kalau Hijriah nggak hafal. Pertama apa? Muharram. 7 di belakang, kamu disuruh lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mesti hafal. Kenapa hafal? Ketetapan ibadah itu menganut bulan Hijriah. Ketetapan ibadah menganut bulan Hijriah. Bapak Ibu Saudara, arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dihormati tadi, ada peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Rajab peristiwanya apa? Rajab peristiwanya Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzulqa'dah peristiwanya perubahan arah kiblat. Setelah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, oleh-olehnya sholat yang 5 waktu. Sejak itu Nabi kita Muhammad SAW beliau selalu menengadahkan ke langit memohon kepada Allah arah kiblat yang disukai. 4 bulan 1 tahun berarti 16 bulan. 16 bulan baru terjawab doa Nabi Muhammad SAW. Turun firman Allah surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka apa namanya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW beliau selalu menengadah ke langit memohon kepada Allah arah kiblat yang disukai. Maka Allah perintahkan hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kalian berada, hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Ibu, bapak, saudara, kalau tiba-tiba masjid Baitul Sabirin, tiba-tiba imamnya Pak Ustaz Haji Rofi Sudin, tahu-tahu kiblatnya berubah, Pak Rianto protes nggak Pak? Ini Pak Rofi Sudin baca di mana nih mulai sesat, aliran sesat, semua bilang aliran sesat. Tiba-tiba arah kiblatnya berubah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, karena peristiwa itu di zaman Nabi Muhammad SAW, sumber dari segala sumber itu dari Allah dan Rasul. Maka ketika terjadi perubahan arah kiblat, tidak ada jawaban dari kaum muslimin kecuali sami'na wa ata'na. Surat 24 ayat 20 ayat surat 24 ayat 51. Surat 24
ayat 51. Apa? Ya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mukmin itu apabila diseru Allah dan Rasul tidak ada jawaban yang pantas diucapkan kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itulah orang yang beruntung. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, karena dari Allah dan Rasul nggak ada jawaban yang pantas dikatakan kecuali sami'na wa ata'na. Sejak Raja Dzulqa'dah, tepatnya di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu masjid dua arah kiblat. Sejak turunnya ayat Al-Baqarah 144 tadi, perubahan arah kiblat dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian Dzulhijjah kita semua tahu peristiwanya haji dan korban. Dzulhijjah peristiwanya haji dan korban. Haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 hari. 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasrik. Kemudian Muharram bun, peristiwanya Muharram apa bun? Muharram peristiwanya apa? Muharram peristiwanya apa? Muharram kemenangan para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam itu salahnya cuma satu, salah makan. Kalau ibu-ibu salahnya apa bu? Salah makan, salah ngomong, salah mikir, salah lihat, salah dengar, salah sangka, salah jalan, banyak salah, betul? Nabi Adam alaihissalam salahnya cuma satu. Allah turunkan dari surga, Allah pisahkan Nabi Adam dan Hawa. Umur Nabi Adam berapa? 1000 tahun. 450 tahun Nabi Adam dan Hawa bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahnya cuma satu. Bayangin 450 tahun Nabi Adam dan Hawa beli bertobat kepada Allah. Setelah Allah Ta'ala ini ajarkan doa melalui Nabi Allah, melalui malaikat Jibril, doa Nabi Adam yang sangat terkenal. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami. Jika Engkau tidak ampuni kami, ya tidak ampuni kami, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Ibu bapak saudara, setelah Nabi Allah Adam dan Hawa mengaku bersalah dan mengaku bersalah, Allah terima taubat beliau. Allah pertemukan Nabi Adam dan Hawa tepat 10 Muharram. 10 Muharram itu cikal bakal lahirnya kita. 10 Muharram cikal bakal kakek nenek moyang kita, dari kakek nenek moyang yang sama, Nabi Adam alaihissalam. Sekarang penduduk dunia berapa? Pak Rais, penduduk dunia sekarang berapa? Kurang lebih 8 miliar. Dari doa Nabi Adam alaihissalam, orang luar sana memahami bahwa dunia ini tambah sepi atau tambah ramai. Sunter 10 tahun yang lalu Pak Dedi masih ada tanah kosong. Sekarang ada tanah kosong apa nih? Susah nyari tanah kosong, udah penuh. Artinya apa? Ke depan bukan tambah sepi, ke depan tambah ramai. Semua orang dipastikan butuh tanah. Paling tidak 2 kali 1. Pak Sanusi butuh tanah nggak Pak Sanusi? 2 kali 1 minimal.
rumah masa depan, rumah abadi. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah. Kemudian ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh. Nabiullah Nuh alaihissalam itu disebutkan dalam Al-Quran umurnya 1000 kurang 50, itu saja. Selama 950 tahun Nabiullah Adam alaihissalam itu umurnya untuk dakwah. Disebutkan dalam surat Nuh ayat 5 dan 6. Di mana Pak Hasanuddin ayatnya itu qala inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabiullah Nuh berkata, ya Allah, aku ajak kaumku malam dan siang, siang dan malam. Siang malam Nabiullah Nuh alaihissalam umurnya dihabiskan untuk dakwah. Falam yazidhum du'ai, maka seruanku, ajakanku tidak menambahkan apa-apa kepada mereka illa firara, melainkan tambah pergi, termasuk istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan dakwah 950 tahun hanya dapat 70 orang. Pak Rofi Sudin dihitung 950 dibagi 70 untuk dapat 1 orang. Bun, untuk dapat 1 orang dibutuhkan waktu kurang lebih 13-14 tahun. Masjid Baitus Sabirin, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di dalam penuh, di luar penuh, sampai nasinya menggunung, kata Pak Roisudin. Sementara Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun hanya dapat kurang lebih 70. Untuk dapat 1 orang dibutuhkan 13 tahun. Artinya apa? Ngajak orang baik nggak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kalau mau ngancurin orang 1 menit selesai. Tuh. Untuk jadi orang baik itu nggak cukup setahun 2 tahun. Dari kecil kita diajarin orang tua kita supaya jadi orang baik. Orang baik di masjid jadi orang baik. Jadinya baru seperti kita. Betul. Ibu bapak saudara, karena Nabiullah Nuh alaihissalam kurang direspon, bertahun-tahun dakwah kurang dianggap termasuk istri dan anak, akhirnya doa pamungkasnya dipakai. Apa doa pamungkas Nabi Nuh alaihissalam? Lihat surat Nuh ayat yang ke-26. Ya anak perlu dikasih pertanyaan lagi biar diam tadi. Pertanyaannya nanti. Doa Nabi Nuh, qala Rabb ini surat Rabb la tadar al ardi minal kafirin dayyara, surat 71 ayat 26 kan. Rabb la tadar al ardi minal kafirin dayyara, ya Allah, kata Nabi Nuh, jangan kau biarkan seorang pun dari orang kafir yang tinggal di muka bumi. Ya Allah, kalau cuman makan tidur lebih baik gak ada. Allah perintahkan malaikat Jibril nanya, ya Nuh, gimana kalau istrimu? Ya Nuh, gimana kalau anakmu? Biar istri saya, biar anak saya yang kerjanya cuman makan tidur lebih baik gak ada. Dan doa Nabiullah Nuh alaihissalam diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Nuh benih tin dan zaitun supaya Nabi Nuh alaihissalam bikin perahu. Nabi Nuh tanya, ya Allah, gimana bisa bikin perahu dari benih begini? Maksudnya tanam. Sambil terus dakwah, siapa tahu istrinya berubah, siapa tahu anaknya berubah. Ternyata setelah pohon gede, Nabiullah Nuh mulai nebak, mulai merakit kayu untuk bikin perahu. Istri gak berubah, anak gak berubah. Ketika
istri Nabiullah Nuh ngomong, itu ayahmu nggak pulang-pulang di gunung, ayahmu nggak pulang-pulang di kebun, nebang pohon, rakit kayu. Nuh bilang, Kan'an bilang, iya ayah. Tambah lama bukan tambah bener. Dibilang ayahnya tambah lama tambah nggak bener. Ibu-ibu, ini ciri anak zaman sekarang kalau hanya mengandalkan logikanya, nggak punya akhlak, dikasih tahu sama orang tua seperti Kan'an, ngelawan. Ada nggak bu anak sekarang yang ngelawan bu? Ngelawan. Ketika perahu sudah gede, ketika perahu sudah siap, lalu Nabiullah Nuh perintahkan supaya naik perahu. Kan'an bilang, ayah jangan pikirin anakmu udah gede, anakmu udah pinter, anakmu nanti bisa naik gunung, anakmu nanti bisa naik pohon. Beda dengan generasi yang berakhlak mulia seperti Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ismail alaihissalam ketika ayahandanya menyampaikan, ya bunayya ini arafil manam, hei putraku Ismail, ayah lihat dalam mimpi anni atbahuka, ayah menyembelihmu, fandur madza taro, gimana pendapatmu, ini perintah Allah. Nabi Ismail menjawab, ya abatis ayah, Is'al, laksanakanlah mantuk mau apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Satajiduni insyaallahu minas shabirin, insyaallah ayah mendapati putramu Ismail termasuk orang yang sabar. Inilah generasi yang kita inginkan melalui TPA, melalui madrasah, melalui apa lagi ini, di sini ada TPA, ada TK Islam, ada madrasah sini, ada majelis taklim. Dalam rangka gimana anak-anak kita ini sebagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam, generasi yang berakhlak mulia. Ketika ditanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, fanzur madza tara, gimana pendapatmu? Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, ya abatis ayah. Padahal taruhannya nyawa. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah ayah bakal mendapati putramu Ismail termasuk orang yang sabar. Itulah Bapak Ibu peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Sementara kita sekarang ini berada di bulan Rajab. Sementara kita sekarang berada di bulan Rajab. Peristiwanya apa? Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, ketika Allah Ta'ala menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah awali dengan kalimat tasbih, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya suatu malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah Maha Dengar, Allah Maha Tahu. Ibu bapak saudara, Allah awali tasbih, maksudnya apa? Taruhannya Allah. Kalau bukan Allah rasanya nggak mungkin Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratil Muntaha, pulang balik kira-kira berapa jam? Berangkat jam 9, jam 4 pagi sudah sampai Makkah, berarti kurang lebih 7 jam. Kendaraan kala itu paling cepat pakai kuda, pulang balik butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Kalau pakai unta lebih lama lagi. Sementara peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW pulang balik Makkah, Masjidil Haram, Sidratil Muntaha hanya 7. Masuk akal nggak Pak?
Ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan ayat ini, ada sebagian sahabat yang murtad. Kenapa murtad? Karena melihat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW dari otak kiri. Otak kiri itu kecerdasan intelektual. Otak kiri itu logika kita. Kalau logika pasti gak percaya. Masjidil Haram, Al-Aqsa, Sidratil Muntaha, pulang balik hanya 7 jam. Gak mungkin. Ini omong-omong. Ini apa omong-omong? Ini omong-omong doang. Gak bisa dipercaya. Akhirnya murtad. Kenapa murtad? Karena menggunakan otak kiri, intelektualnya yang bicara. Beda dengan Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar begitu mendengar peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, beliau menggunakan otak kanan. Otak kanan itu spiritual kita. Kalau bicara spiritual kita, keyakinannya kepada Allah, Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu maha berbuat apa yang Allah kehendaki. Khalifah Abu Bakar, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai utusan Allah. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Irianto aslinya mana Pak? Klaten. Kalau seandainya Anda semut tiba-tiba cerita, saya barusan jalan-jalan dari Jakarta, kira-kira semut Klaten percaya nggak Pak Irianto? Nggak percaya. Baru sampai gang depan itu udah kerindes mobil. Atau kalau nggak diinjek sama Ustaz Hasanuddin. Tapi kalau itu semut numpang di mobilnya Pak Haji Irianto, bukan cuma 10, sekoper juga bisa. Kenapa numpang? Ada yang bawa. Kalau ada yang bawa, kemudian itu semut pas nyampe Klaten turun cerita, saya habis jalan-jalan tadi di tol Cipali, kemudian sampai mana? Sampai Klaten turun cerita. Begitu saya cerita naik lagi, ikut lagi ke Jakarta. Sampai Jakarta cerita lagi di Sunter. Saya baru jalan-jalan dari Klaten. Kira-kira semut yang ada di sini percaya nggak Pak Roy? Nggak percaya. Tapi kalau semut tadi numpang sama kita, jangankan 10, sekoper juga bisa. Persis Isra Mi'raj itu dibawa, yang bawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan berkah sekitar Makkah, sekitar Palestina. Anak-anak yang bisa jawab Bapak kasih hadiah. Apa berkah yang Allah berikan sekitar Makkah, sekitar Palestina? Angkat tangan. Apa Bu? Apa bukti berkah yang Allah berikan masih di sekitar Makkah, sekitar Al-Aqsa? Coba angkat tangan. Anak-anak santri yang bisa jawab angkat tangan, boleh dibisikin. Satu, bukti berkah yang Allah berikan di Makkah, di sekitar Al-Aqsa. Coba berkahnya apa, buktinya apa? Coba angkat tangan. Ada yang angkat tangan dari bapak-bapak? Yang pertama, Nabi dan Rasul semua diutus oleh Allah sekitar Makkah, sekitar Palestina. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad SAW, semua diutus sekitar Makkah, sekitar Palestina. Kalau ada di luar Makkah, di luar Palestina ngaku-ngaku. Dulu dari William, namanya siapa? Dulu dari William ada ngaku Nabi Rasul, siapa namanya? Musaddiq. Masih ingat? Dulu dari Surabaya Pak Dedi ada namanya ngaku Nabi Suwito. Coba kalau Pak Dedi sholawat dengan nabinya Suwito, enak gak didengar Pak Dedi? Allahumma sholli ala Suwito, gak enak Pak Dedi. Di Senen ada lagi ngaku-ngaku jadi nabi namanya William Edan. Betul? Jadi berkah yang Allah berikan sekitar Makkah, sekitar Palestina, Nabi dan Rasul semua diutus oleh Allah di sekitar Makkah, sekitar Palestina. Dan Allah utus Nabi dan Rasul itu anugerah yang diberikan Allah. Buka Ali Imran.
ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Kak Dedi, saya minum dulu Kak Dedi ya. Ini. Terima kasih Bapak. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah anugerahkan kepada orang yang beriman ketika Allah utus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ibu bayangkan, karena ada Nabi dan Rasul kita tahu tujuan hidup. Ada Nabi dan Rasul, ibu tahu bagaimana cara ibadah. Ada Nabi dan Rasul, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Ibu-ibu bisa bayangkan, tanpa Nabi dan Rasul kita nggak tahu tujuan hidup. Tanpa Nabi dan Rasul kita nggak tahu bagaimana ibadah yang benar. Tanpa Nabi dan Rasul kita nggak tahu surga neraka. Tanpa Nabi dan Rasul bisa jadi manusia lebih kejam, manusia lebih buas dari binatang buas. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Nabi dan Rasul, kita tahu tujuan hidup. Ada Nabi dan Rasul, kita tahu bagaimana cara beribadah. Ada Nabi dan Rasul, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Maka berkah yang Allah berikan sekitar Makkah, sekitar Palestina adalah Nabi Rasul Allah utus sekitar Makkah, sekitar Palestina. Berkah yang kedua, Pak. Berkah yang kedua, Pak. Ada 3 masjid utama: Masjidil Haram, Al-Aqsa, satu lagi wa Masjidi Hada, yakni Masjid Madinatul Munawwarah. Ini berkah yang diberikan Allah. Karena sholat di musola di Masjid Baitus Sabirin dengan Masjidil Haram nilainya beda. Kita doain bersama yang hadir malam ini, yang belum umroh bisa umroh, yang haji, yang belum haji bisa haji, yang sudah berangkat Allah takdirkan bisa berangkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara, sholatun fi Masjidil Haram bimi'ati alafi sholatin. Sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lipat dibanding tempat lain. Kalau sholat di Baitus Sabirin nilainya berapa? 27 kalau jamaah. Biasanya bapak-bapak milih jamaah apa umumnya seringnya jamaah atau sering sendiri? Sendiri. Kalau sendiri dapat berapa, Bun? Kalau sendiri cuma 100. Banser kita kalau sholat berjamaah apa sendiri, Bang? Oh, berjamaah. Alhamdulillah hebat banser kita. Insya Allah berusaha berjamaah. Mantap banser kita. Alhamdulillah. Wa sholatun fi Masjidil Aqsa bi asli ala fi sholatin. Sholat di Masjidil Aqsa nilainya 10.000 kali lipat. Wa sholatun fi Masjidi Hada, sholat di masjidku ini yakni Masjid Nabawi bi alfi sholatin, nilainya 1000 kali lipat. Itulah berkah yang diberikan oleh Allah pada 3 tempat tadi: Masjidil Haram, Al-Aqsa, dan wa Masjidi Hada, Masjid Madinatul Munawwarah. Bahkan ibu-ibu, kalau kita ke Masjidil Haram, Allah Ta'ala siapkan 120.000 rahmat. Nih, Allah Ta'ala siapkan 120.000 rahmat. Kita mau masuk Masjidil Haram, doa dulu. Allahumma antas salam. Terus wa minkas salam wa ilaika ya nujus salam. Sahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalal
Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah. Baru doa lihat Ka'bah itu saja. Berdoa lihat Ka'bah, Allah udah siapkan berapa? Baru lihat Ka'bah, Allah Ta'ala siapkan 20.000 rahmat. Kemudian setelah turun kita tawaf, mulai tawaf Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Bismillah, Allahu Akbar, mulai tawaf putaran 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Sekalipun doanya nggak hafal, tawafnya sah nggak Ustaz? Tawafnya sah. Allah siapkan 60.000 rahmat. Selesai tawaf, kemudian kita sholat sunnah mutlak 2 rakaat di multazam. Allah siapkan lagi 40, genaplah 120.000 rahmat yang diraih. Itulah berkah yang diberikan oleh Allah. Kemudian berkah yang ketiga ada Ka'bah. Ada Ka'bah, sentral kaum muslimin menghadapkan diri kepada Allah. Ibu bapak bisa lihat, maaf, agama-agama lain punya sentral nggak bagi? Tempat ibadahnya ada kemana? Ada kemana aja, bergantung jalan. Kaum muslimin wajib menghadap ke Ka'bah seperti yang diperintahkan Allah. Hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Yang disembah itu bukan Ka'bah. Ka'bah itu batu yang kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah yang keempat ada Zam-Zam. Ada Zam-Zam, air terbaik yang sampai hari ini belum tertandingi. Dan ketika kita berdoa mohon kepada Allah supaya air ini dijadikan sebagai obat dari segala macam penyakit, itulah berkah yang diberikan oleh Allah. Linuriyahu min ayatina, agar Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah perlihatkan tanda dari tanda kebesaran Allah. Dan di sanalah ada dialog dari Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi dan Rasul. Nabi Rasul mengusulkan, ya Rasulullah, coba minta supaya ada dispensasi, ada keringanan, supaya kalau umat Nabi Muhammad ini dikasih keringanan bukan 50 waktu tapi 5 waktu. Ibu bapak saudara, melalui peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Allah wajibkan umat Nabi Muhammad bukan 50 waktu tapi 5 waktu. Bayangin kalau 50 waktu gimana Pak? Sanggup Pak Isa? Pak Hasanuddin kali yang sanggup. Pak Hasanuddin yang sanggup. Ibu-ibu, kalau Allah wajibkan 5 waktu, kira-kira gimana Bu? Betapa berat. Alhamdulillah, melalui peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, Allah kasih dispensasi bukan 5 waktu, bukan 50 tapi 5 waktu. Nilainya sama dengan 50 waktu. Karena itu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salatmu yang ada di tengah. Pada di para ahli tafsir beda-beda. Ada yang mengatakan sholat yang di tengah itu sholat asar, sholat subuh. Yang lain mengatakan bukan cuma asar, bukan cuma subuh, 5-5-nya ada di tengah. 5-5-nya ada di tengah karena 5. Zuhur, asar, subuh. Zuhur, asar, maghrib di tengah. Asar, maghrib, isya di tengah. Maghrib, isya, subuh di tengah, begitu seterusnya. Karena itu yang dijaga bukan cuma subuh, yang dijaga bukan cuma asar, 5-5-nya kita jaga, 5-5-nya kita rawat. Karena yang 5 inilah yang menentukan bahwa kita ini ahli ibadah atau tidak. 5 waktu ini yang menentukan kita ahli ibadah atau tidak. Dan cara Allah menguji kita ahli ibadah atau tidak dilihat dari sholat kita. Surat 68 ayat 42-43 Allah berfirman, yauma yuksafu an sakin
wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khasi'atan absaruhum tarhaqum billah wa qattalu yud'auna ila sujud wa yusallimun. Pada hari betis disingkap, maksudnya pada hari tidak ada rahasia di hadapan Allah. Kita akan ketemu hari di mana Allah Ta'ala akan buka jejak rekam kita masing-masing. Setelah dibuka jejak rekamnya masing-masing, fayud'auna ila sujud. Coba sujud kamu, coba Pak Hasanuddin sujud, coba Banser sujud, insya Allah sujud. Mereka yang nggak biasa sholat, fala yastati'un, mereka nggak sanggup. Mereka suruh rukuk, suruh sujud, nggak sanggup. Mereka yang nggak sanggup rukuk, nggak sanggup sujud, di situ sebenarnya khasi'atan absarul tarhaqum billah. Pandangan mereka ketakutan yang luar biasa. Kenapa ketakutan? Wa qad kanu yud'auna ila sujud. Adalah mereka ini ketika di dunia dalam terbaik, status sosial terbaik, ekonomi terbaik, pendidikan terbaik, waktu terbaik, kesehatan terbaik, suruh rukuk, suruh sujud tidak dikerjain. Pak Deddy, izin orang Sumber ada yang begini, status sosial punya, badan sehat, ekonomi mapan, pendidikan mapan, sehat, suruh rukuk, suruh sujud, tapi nggak dikerjain. Ada nggak Pak? Orang Sunter nggak ada. Orang Sunter calon-calon surga semua. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun ada orang yang seperti ini, nanti di hadapan Allah akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Saya ulang, orang yang seperti itu akan mengalami kesulitan yang luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai ada dialog penghuni surga, penghuni neraka. Ada dialog penghuni surga, dialog penghuni neraka yang diabadikan oleh Allah dalam surah 74 ayatnya 42-43. Kata penghuni surga kepada penghuni neraka, masalah kafi sakor. Apa yang menyebabkan Anda ada di neraka sakor? Penghuni neraka sakor mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Kami ada di neraka sakor ini disebabkan dulu ketika di dunia tidak termasuk orang yang sholat, walau KTP-nya Islam, walau dekat masjid, walau dekat musola, walau keluarga ayahnya ahli ibadah, tapi tidak termasuk yang mendirikan sholat, mereka diancam oleh Allah dengan neraka namanya sakor. Karena itu melalui Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, saya ngajak kaum muslimin, bapak ibu, keluarga besar Masjid Baitul Sabirin, ayo bersabar, ingatkan keluarga, karena itu tugas kita. Tugas kita, kalau bapak ibu pengen berkumpul di dunia seperti ini, pengen berkumpul pula nanti di surga, ibu pengen kumpul nggak dengan keluarga di surga? Bun, pengen nggak kumpul nanti di surga? Kalau pengen kumpul keluarga di surga, tolong ingatkan anak cucu, ingatkan anak mantu, pentingnya ibadah, dan itu kewajiban kita. Ibu bapak bisa lihat surat 20, surat Toha ayat 132, itulah perintah Allah buat kita. Apa perintah Allah? Wa'mur ahlaka bisolat, suruh keluargamu suruh sholat, suruh keluargamu suruh sholat. Wastabir aliyah, sabar kalian, ingatkan pentingnya sholat. La nas'aluka rizqa, Allah nggak tanya rezekimu, Allah nggak tanya rumahmu, Allah nggak tanya depositomu, Allah nggak tanya kendaraanmu. Justru yang nanti ditanya oleh Allah sholat kita. La nas'aluka rizqa, Allah nggak tanya rezekimu, nahnu narzuk, kami Allah lah yang memberi rezeki. Wal akibatul lil taqwa, kesudahan yang baik buat orang yang bertakwa. Bapak ibu saudara, di samping ingatkan pentingnya sholat, yang kedua doakan mereka. Doa orang tua yang paling baik adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan hamba
anak cucu hamba orang yang mereka sanggup mendirikan sholat. Melalui Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, semoga anak cucu kita termasuk orang-orang ahli ibadah, sanggup mendirikan ibadah sholat seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau adik-adik kita yang bisa jawab doa pamungkasnya Nabi Nuh alaihissalam, surat berapa, ayat berapa? Surat berapa, ayat berapa? Doa pamungkas Nabi Nuh alaihissalam. Rabb la tadar al-ardi minal kafirina dayyara. Ada bisa katakan? Ada yang ngambil? Doa Nabi Nuh alaihissalam. Berkali-kali yang angkat tangan, mamas kita yang angkat tangan. Ya, mas kita yang angkat tangan. Pokoknya semangat dia. Mau urusan bener apa salah, yang penting angkat tangan. Kita doain mudah-mudahan sehat selalu. Karena nggak ada yang jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga Bapak Ibu sehat selalu. Allah berkahi kita semua. Allah sampaikan ketemu Ramadan 1446 Hijriah. Di sanalah kita berkompetisi, kita bertobat, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa qul sahabat rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa bi'amal wa yakbiru madina. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wal liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.